Baik, selamat pagi Pak Mo. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan coba untuk observasi ya. Tadi Pak Pomo minta waktu coba untuk observasi. Nah, dari observasi ini eh, dari mapel apa nih Pak Pomo? Ini kompetensi keahlian bisnis retail, kita ngambil mapelnya yang elemen visual merchandising, Pak. Visual merchandising ya. Oke, kelas berapa nih Pak Pomo? Kelas 11 PM1, Pak. 11 PM1 ya. Baik, 11 PM1. Nah, kemudian dari eh, mapel hari ini tujuan pembelajarannya apa Pak? Iya. Tujuan pembelajaran yang nanti saya coba sampaikan di siswa itu mengenai menganalisis berbagai jenis fixture yang digunakan pada penataan produk. Oke ya, itu ya. Nah, kemudian nih pada hari ini kira-kira Pak Pomo ingin saya bantu tuh dalam mengembangkan kompetensi yang mana nih? Iya baik, selama ini saya merasa dalam proses pembelajaran sudah coba menyesuaikan antara RPP, kemudian metode pembelajaran, kemudian materi ajar yang semaksimal mungkin sesuai dengan aturan. Makanya saya ingin dilihat di observasi apakah itu sudah sesuai atau belum. Oke ya. Nah, kemudian nanti di apa materinya itu ya. Kemudian nanti Pak Pomo inginkan untuk saya amati itu fokusnya di area yang mana nih yang kita pengen kembangkan nih untuk itu. Misalkan ya. Di strategi di model pembelajarannya, Pak, apakah nanti betul sudah sesuai belum dengan aturan yang ada, metode tersebut sudah saya terapkan, bener nggak penerapannya, sintaknya, kemudian sesuai nggak dengan materi ajarnya, karena saya sudah merasa semaksimal mungkin udah saya pikir udah pas gitu, makanya yang diobservasi apakah cocok nggak metode pembelajaran ini dengan materi yang nanti saya sampaikan. Oke, baik ya. Nah, kemudian nih strategi apa yang sudah Pak Pomo siapkan nih untuk pembelajaran kali ini? Ya baik, beberapa strategi atau cara yang coba saya susun ketika akan belajar. Jelas pertama bikin RPP dulu Pak, modul ajar sesuai dengan runtutannya, mulai dari fase, elemen, capaian pembelajaran, tujuan dan metode yang diterapkan. Kemudian juga menentukan konten ataupun ada video pembelajaran Pak. Kebetulan nanti saya checklistnya berupa metodenya problem based learning. Jadi anak nanti ditampilkan video, saya siapkan videonya. Kemudian juga saya siapkan juga LKPD-nya Pak sebagai alat untuk mengukur sejauh mana keberhasilan saya dalam pembelajaran kali ini. Oke, baik ya, itu strategi yang dipersiapkan Pak Pomo. Iya. Nah, terus gini, dari tadi tujuan, kemudian area pengembangan, terus strategi yang sudah disiapkan Pak Pomo, kira-kira nih bagaimana penilaian Pak Pomo sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian tersendiri mengenai apa yang sudah Pak Pomo siapkan nih dalam pembelajaran ini. Penilaiannya bagaimana? Baik, berdasarkan persiapan strategi yang sudah saya bikin, saya merasa pembelajaran tes sudah sangat maksimal. Oke. Nah, maka dari itu saya ingin masukannya tambahan pembelajaran bagi saya, apakah betul nggak itu tentang penggunaan media, metode dan segala macam, termasuk bisnis skenario-nya sesuai dengan pembelajaran yang nanti saya akan terapkan. Saya butuh katakanlah diobservasi supaya bisa lebih baik lagi ke depannya, Pak. Oke, baik ya Pak Pomo. Nah, kemudian nih dari apa yang kita lakukan hari ini, observasi hari ini, kira-kira apa ya, apa yang Bapak harapkan nih dari apa yang kita lakukan hari ini nih? Iya, baik. Jelas ingin menambah pembelajaran bagi saya mengenai seperti apa sih model pembelajaran yang paling sesuai bagi siswa, terutama untuk pembelajaran produktif, karena tentu tidak semua model pembelajaran bisa diterapkan. Dengan metode pembelajaran yang saya coba pakai di RPP sekarang ini, apakah sudah sangat sesuai belum? Harapannya saya bisa lebih banyak mempelajari metode yang sesuai dengan pembelajaran, kemudian juga pembelajaran yang diferensiasi ataupun misalnya yang ramah anak ataupun yang katakanlah sosial emosional dimasukkan ke dalamnya, apakah sudah sesuai nggak dengan hal tersebut? Itu yang ingin menjadi tambahan pembelajaran bagi saya dalam proses observasi ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Pomo. Nanti ini beberapa poin yang menjadi fokus perhatian saya untuk observasi kali ini. Mudah-mudahan dari pertemuan kali ini ada sesuatu yang memang kita perlukan atau kita butuhkan dan kita ambil manfaatnya untuk pengembangan pembelajaran berikutnya gitu ya. Baik. Baik, untuk itu kita lakukan observasi Pak Pomo. Baik, Pak. Oke, Siap. ya.
Selamat ya. Ya, Untuk baik, Pak. itu semangat. Insya Allah siap, Pak. Oke, terima Oke. kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, perwakilan salah satu dari teman kalian untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mangga. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga dengan mengawali segala sesuatu dengan berdoa, pembelajarannya bermanfaat dan menjadikan ilmu yang berguna bagi kita kelak di masa depan. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. 11 PM 1. Oke. Aini? Oke. Alifah? Ayu? Cici? Cika? Dadang? Delia? Dini? Febrianti? Hendra? Inez? Jessica? Kiraina? Luna? Marsa? Muhammad Aldan? Muhammad Andri? Mustika? Nabila? Najwa? Nenden? Novi? Pendi? Fitriani? Putri Ayudia? Raisa? Raisa? Hadir. Rini? Hadir. Risa? Hadir. Rianti? Cindy? Siska? Syifa? Tasya? Topan? Alhamdulillah, berarti hadir semua ya? Oke. Kita akan mulai pembelajaran, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pertemuan kemarin kita bahas tentang elemen desain toko. Kalau kalian masih ingat, elemen desain toko. Jadi ketika kita mau ngedesain toko, elemen bahan-bahan apa saja gitu kan ya. Kemarin yang dibutuhkan buat ngedesain toko. Terakhir kemarin kita bikin apa sih? Yang pakai komputer itu? Bikin POP. Elemen desain. Jadi alat-alat apa yang dibutuhkan buat ngedesain supaya tokonya itu katakanlah lebih menarik. Kemarin kan di display itu di penataan produk kan supaya tertarik. Supaya tokonya menarik. Kemarin yang diatur, yang dikelola, yang perlu dipersiapkan. Ada alat-alatnya, ada juga salah satunya kemarin kita bikin POP ya. POP itu point of purchase, alat yang digunakan mempromosikan produk, menginformasikan kepada konsumen mengenai produk yang mungkin baru, ataupun misalnya sedang diskon, ada yang promo, dan sebagainya. Nah, selain ada elemen-elemen yang kemarin kita bahas, selain juga kaitannya dengan pencahayaan, ada warna, musik, dan aroma, yang akan kita bahas berikutnya, selain elemen-elemen tambahan kemarin, ada peralatan khusus ataupun istilahnya ada katakanlah alat-alat yang digunakan buat majang. Kita kemarin di awal pembelajaran membahas jenis-jenis display misalnya. Ada yang open display, window display. Alatnya apa sih Pak yang dipakai buat majang teh? Kalau kita lihat di lab praktikum, barang-barang belanjaan itu ataupun dagangan disimpan tuh di rak. Nah, nama raknya apa? Istilahnya dalam pemasaran itu apa? Nah, kita akan belajar kira-kira kalau kita mau majang barang, mengedisplay barang untuk produk di supermarket, baik itu produk supermarket itu sendiri yang kaitan dengan food atau non-food, ataupun juga untuk produk fashion, alatnya apa? Mungkin kalian sudah sering tahu, oh nih Pak, kalau misalnya
mau baju nyimpennya di hanger misalnya kayak di gantungan, ataupun Pak nih kalau misalnya lagi obral nyimpen tuh ada box kayak gitu Pak, tapi nggak tahu namanya apa. Nah sekarang kita akan pelajari. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita mengetahui kira-kira jenis fixture display. Fixture itu apa? Alat-alat display produk itu apa saja dan fungsinya apa. Diharapkan setelah kalian tahu jenisnya, fungsinya, nanti penerapannya ketika praktek. Oh iya nih, nyimpennya seperti apa, penggunaannya bagaimana, masangnya seperti apa, atau kemudian peruntukannya bagaimana. Jangan sampai salah, hanger, ada hanger jepit atau hanger baju biasa, ketuker misalnya. Ataupun nanti ada wagon, ada gondola, ini bedanya apa, fungsinya apa, nanti kita akan bahas. Jenis fixture display. Nah, kita lihat ketampilan, Bapak siapkan dulu. Materi yang akan kita bahas hari ini mengenai jenis-jenis fixture display produk. Apa sih fixture display teh? Ini dia. Kalau kalian lihat di sana, fixture penataan produk ataupun fixture display itu merupakan media alat berupa sarana yang berbentuk alat yang digunakan untuk melakukan penataan produk. Lihat di gambar sebelahnya, itu Bapak tampilkan beberapa contoh alat yang biasanya mungkin sering kalian lihat di sebuah pusat perbelanjaan. Ada kayak gantungan baju tuh, ada patung lah, ada lagi misalnya apa ya, kayak keranjang, atau apa lagi tuh misalnya. Ada lagi kayak gondola dan sebagainya. Nah kita akan pelajari. Nanti Bapak akan tampilkan nih videonya. Kalian nanti mengamati bagaimana sih sebuah toko itu kalau lagi majang ataupun di sebuah toko displaynya itu apa, seperti apa, majangnya seperti apa. Nah nanti kalian identifikasi cara berkelompok. Sebelumnya Bapak akan bagi kelompok dulu. Pengelompokannya sesuai departemen produk kemarin ya. Silakan duduknya per kelompok, udah per kelompok ini? Oke. Baik. Bapak akan bagikan, ada tugas yang nanti kalian coba harus selesaikan. Tugas ini berkaitan apa? Tentang mengidentifikasi kira-kira alat displaynya apa saja. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ini kelompok satunya di sini berarti ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2, ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok 5, kelompok 6. Toy stationery. Oke. Nah, Bapak akan tampilkan video tentang apa? Tentang keadaan sebuah toko, tentang sebuah supermarket, tentang orang yang lagi majang barang. Ketika majang, ketika di sebuah toko, ini alatnya apa ya? Kalian identifikasi, kalian nanti catat. Oh, ternyata ada alat nih yang digunakan buat majang baju, tah nu jiga kieu, yang seperti ini gitu ya. Kalian nanti bisa searching, kalian bisa lihat literatur, nanti Bapak kirim lewat grup, literaturnya lewat bacaan ataupun lewat jurnal yang Bapak nanti kirim. Kemudian identifikasi, kira-kira alat yang seperti ini namanya apa? Fungsinya apa? Kayak gitu. Kalian nanti catat di sana, satu persatu, kemudian nanti kalian cari pengertian ataupun fungsinya apa. Setelah itu, kalian nanti presentasiin di depan, kira-kira alat-alat yang digunakan buat majang barang itu apa saja. Supaya nanti teman-teman kalian yang mungkin nggak menemukan jenis alat tersebut bisa tahu, oh iya nih, yang namanya fitting room teh apa sih, atau yang seperti apa sih, fungsinya apa, atau ternyata yang namanya back wall itu kayak gimana sih. Nah, nanti biar teman-teman yang lain tahu, presentasinya di depan, dan yang lain bisa memperhatikan dan menjadi pencatatan tersendiri sebagai pengetahuan, dan nanti dipraktekkan di pertemuan berikutnya untuk memajang langsung ataupun melihat secara real seperti apa bentuk gambarnya. Bisa dipahami tugasnya ya? Oke. Bapak tampilkan dulu videonya, kalian amati sambil kalian diskusikan. Kira-kira alat-alat apa saja yang dipakai, yang digunakan untuk memajang produk yang ada di sebuah supermarket. Sebentar. Oke, ada 2 video yang Bapak akan tampilkan. Ini video yang pertama. Silakan.
Itu video yang pertama. Nanti kita putar lagi supaya bisa melihat, mengidentifikasi lebih jelas kira-kira alatnya apa saja sih yang dipakai di sana gitu ya. Oke. Sekarang video yang kedua. Maaf. Baik, sambil kalian memperhatikan, kalian bisa langsung berdiskusikan dengan teman-teman kelompoknya, kira-kira ini alatnya apa namanya. Bapak bedakan, nanti jadi ada 2 kelompok. Nanti ada 3 kelompok yang membahas khusus untuk alat-alat ngedisplay produk fashion, dan ada 3 kelompok yang ngebahas khusus untuk alat-alat fixture display-nya produk supermarket. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok ganjil itu membahas tentang display. Nih ya. Nanti ada yang kelompok ganjil, ada yang genap. Yang ganjil itu ngebahasnya tentang alat display produk fashion. Nanti yang genap produk supermarket. Ya, jadi kelompok 1, 3, dan kelompok 5 itu kalian identifikasi alat-alat yang digunakan untuk mendisplay produk fashion. Nanti kita akan putar lagi beberapa kali untuk penataan produk fashionnya, dan nanti yang kelompok 2, 4, dan 6 ngebahas tentang alat-alat yang digunakan untuk mendisplay produk supermarket. Silahkan sambil melihat videonya, sambil bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya. Sebagai bahan pertimbangan ketika kalian mengerjakan, Bapak sudah kirim di grup tuh materi handout-nya. Dan juga kalian selebihnya bisa searching tentang fungsi ataupun nama dari alat-alat yang digunakan untuk ngedisplay. Mangga. Silakan bisa berdekatan, berkumpul dengan kelompoknya. Kursinya digeser aja, biar memudahkan proses pengerjaannya. Kelompok yang ganjil, fashion, yang genap, yang produk supermarket. Di sini ada produk supermarket, beberapa ada produk fashionnya, bisa diambil contoh beberapa.
Ini yang produk fashion. Silahkan dilihat, kira-kira yang fashion ada peralatan apa saja yang diperlukan untuk menata produknya. Lihat literaturnya, kalian bisa searching kira-kira alat-alatnya apa. Lihat dulu apa namanya, kira-kira yang bentuknya seperti itu, lihat di literatur. Baru kamu lihat fungsinya atau pengertiannya apa. Yang fashion satu, ini juga sama. Silakan yang fashion dulu berarti bisa dilihat. Cukup ya, kita putar untuk yang produk supermarketnya. Lihat yang supermarket ada apa saja. Kira-kira yang seperti itu teh namanya apa? Fungsinya apa? Ini yang produk apa? Supermarket. Ya, silahkan dilihat. Yang seperti itu namanya apa? Nah, ini misalnya. Gimana? Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini yang produk supermarket, oke. Ini produk yang fashion.
Sudah jelas tadi produk fashionnya. Kalau misalnya harus diulang, nanti Bapak ulang lagi videonya untuk yang produk fashion. Yang produk fashion apakah perlu diulang lagi videonya? Ada kesulitan buat identifikasinya? Ada berapa jenis yang produk fashion? Baru 5? Itu bisa kalian lihat banyak itu. Apa aja itu? Yang supermarket, oke. Baik, yang supermarket saya ulang lagi ya. Oh, dari awal.
Ini produk apa? Yang supermarket. Sudah belum? Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Ada berapa produk jenis alatnya? Ada 7 atau berapa? Nggak harus semua juga nggak apa-apa. 10 yang ada nggak harus semua nggak apa-apa. Beberapa aja. Ini ada berapa alat fashionnya? Ada 6. Ini ada berapa alat fixture fashionnya di sini? Ada 5 Bapak. Ada 5. Ya? Berarti nggak usah. Seadanya dulu aja ya. Yang akrilik ya. Sudah selesai? Kalau sudah, nanti dipersiapkan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil identifikasinya.
Gimana? Udah selesai? Kelompok 1 udah selesai? Udah. Kelompok 2? Kelompok 3? Udah. Kelompok 4? Satu lagi. Kelompok 5? Kelompok 6? Oke, sudah. Cukup videonya ya. Silahkan dikemas dulu, disiapkan dulu tugasnya, LKPD-nya. Setelah itu silahkan didiskusikan dengan kelompoknya, kira-kira siapa nanti yang akan mau tampil ke depan, yang akan membacakan hasil dari diskusinya. Kalau sudah, kita persiapkan untuk mulai mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Sudah siap untuk maju ke depan? Kelompok 4 sudah? Sudah. Baik. Kita mulai dari kelompok 1 dulu untuk tampil ke depan menjelaskan tentang jenis-jenis peralatan yang digunakan untuk display produk. Silakan perwakilannya beberapa untuk maju ke depan. Silakan. Dan yang lain memperhatikan, siapa tahu beda dengan apa yang sudah kalian tadi coba identifikasi. Ataupun yang ngebahasnya produknya kebetulan tidak sama, menjadi pembelajaran sendiri. Oke, silakan. Siapa yang membacakan, ada yang moderatornya, dan nanti kemungkinan ada yang bertanya. Perwakilan aja, nggak harus semua. 3 atau 4 orang. Silakan, maju ke depan. Ayo dibantu temannya. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jenis fitur display fashion. Untuk produk fashion. Oke, silakan. Di antaranya ada hanger jepit. Hanger jepit adalah hanger yang biasanya digunakan untuk memajang celana, rok, boxer dengan menjepitkan sisi bagian pakaian pada penjepit yang ada. Blackwall. Blackwall adalah dinding yang dapat digunakan penjepit yang akan untuk memajang barang. Rasok adalah patung setengah badan yang digunakan untuk mendisplay produk fashion. Portobal. Portobal adalah alat menentukan pakaian yang berbentuk seperti beker yang mempunyai sekat-sekat untuk mengaturnya. Fitting room. Fitting room adalah sebuah tempat atau ruangan yang disediakan oleh sebuah toko yang diperuntukkan kepada para pengunjung untuk mencoba pakaian yang ingin dibelinya. Dan yang terakhir ada manequin. Manequin adalah patung seluruh badan full body. Temennya kalau ada yang ditanyakan atau menambahkan, kalau nggak ada ya udah selesai. Tidak ada pertanyaan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah memaparkan tentang produk fashionnya. Oke, silahkan kelompok 2 perwakilannya untuk maju ke depan. Yang dibahas tentang display produk apa? Silakan alatnya. Ayo perwakilan 2 atau 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jenis fitur display produk. Satu, produk Islam. Produk Islam adalah sarana pajang untuk berproduk buku. Showcase dealer adalah tempat pendispleyan yang mempunyai peraturan display barang-barang brand. Single room adalah bantuan untuk memajang produk yang berubahnya gondola. Gondola adalah peralatan display yang terdiri atas shelf dan rak panjang secara utuh. Yang kelima yaitu self-piring adalah rak-rak yang kecil, merupakan bagian dari rak umum. Rak kecil ini jumlahnya lebih banyak. Yang keenam, gondola N. Gondola N adalah gondola akhir yang paling ujung dan biasanya disewakan. Yang ketujuh yaitu bins adalah alat pemajang buah-buahan yang posisinya miring. Yang terakhir ada COC. COC atau Check on Counter adalah pemajangan produk yang menempelkan di depan kasa. Apakah ada yang ditanyakan? Ada enggak temannya? Oke. Cukup sekian dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beli applause dulu buat temennya di kelompok 2. Membahas tentang alat-alat yang digunakan untuk display produk supermarket. Kelompok 3, silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan jenis fixture display fashion. Yang pertama yaitu manekin. Manekin adalah patung seluruh badan yang full body. Yang kedua ada backwall, dinding yang dapat digunakan untuk memajang barang. Selanjutnya waterfall, yaitu alat untuk menggantungkan pakaian seperti bracket yang mempunyai sekat untuk menggantungkan. Selanjutnya ada torso, patung setengah badan yang digunakan untuk mendisplay produk fashion. Yang terakhir yaitu manekin dress, adalah patung yang digunakan untuk mendisplay dress. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kembali buat teman kita. Berikutnya kelompok 4. Perwakilannya untuk bisa membacakan hasil diskusinya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di bawah sebagai dasar peralatan display. Yang ketiga ada COC atau check on counter adalah pemajang produk yang menempel di depan kasar. Yang berikutnya gondola E. Gondola E, akhir yang paling ujung dan biasanya belokan. Berikutnya sisi nyolok. Gantungan untuk memanjangkan produk yang bebannya ringan. Yang terakhir, showcase, tempat pendisplayan yang mempunyai peraturan suhu dingin untuk mendisplay barang-barang fresh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. 2 kelompok lagi memaparkan hasil diskusinya. Mangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jenis display. Jadi yang pertama itu ada gawang. Gawang adalah hanger yang bentuknya mirip dengan gawang, biasanya terdapat dalam sebuah toko atau tempat penjualan. Selanjutnya ada hanger jepit. Hanger jepit adalah hanger yang biasanya digunakan untuk memajang celana, rok, boxer dengan menjepitkan sisi bagian kanan dan kiri pakaian pada penjepit yang ada. Selanjutnya ada standing tas. Standing tas adalah media untuk mendisplay atau menggantung tas tangan yang terbuat dari besi. Lalu yang keempat ada wagon. Wagon adalah box besar yang digunakan untuk mendisplay barang yang harganya murah atau dengan kata lain itu obral. Lalu yang kelima ada mannequin. Mannequin adalah patung seluruh badan atau bisa dibilang full body. Yang keenam ada fitting room. Fitting room adalah sebuah tempat atau ruangan yang disediakan oleh sebuah toko yang diperuntukkan kepada para pengunjung untuk mencoba pakaian yang ingin atau akan dibelinya. Selanjutnya ada waterfall. Waterfall adalah alat menggantungkan pakaian yang berbentuk seperti bracket yang mempunyai sekat-sekat untuk menggantung. Lalu yang terakhir ada torso. Torso adalah patung setengah badan yang digunakan untuk mendisplay produk fashion. Apakah ada yang mau bertanya? Ada enggak? Sekian dari kelompok kami. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 5. Silahkan terakhir kelompok 6. Hasil diskusinya untuk disampaikan di depan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan jenis-jenis fitur display supermarket. Yang pertama, proyek besar adalah sarana pajang untuk produk buku. Kedua, showcase keluar adalah tempat pendisplayan yang mempunyai pengaturan suhu dingin untuk mendisplay barang-barang fresh. Gondola adalah peralatan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 6 dan buat kita semua. Oke, sekarang kita perhatikan. Tadi udah dilihat, udah ditampilkan, dipresentasikan oleh teman-teman kalian mengenai beberapa alat yang digunakan dalam memajang produk display, baik itu untuk produk supermarket ataupun untuk produk fashion. Kita akan lihat sekarang, kita akan evaluasi. Kira-kira dari gambar atau dari video tadi, ada alat-alat apa saja? Teman kalian tadi udah bahas, ada yang namanya gondola, ada yang namanya fitting room, ada hanger jepit, ada gawang. Kita lihat sekarang. Apa saja sih sebetulnya yang ada atau yang biasa digunakan dalam mendisplay produk di supermarket? Tadi kita evaluasi, pertama ada nih yang disebut dengan Frozen Island. Frozen Island itu sarana pajang khusus yang digunakan untuk produk beku. Kemudian biasanya untuk produk fresh, produk beku, kemudian lagi untuk produk-produk frozen, makanan yang dibekukan. Ada lagi kemudian showcase sealer, showcase. Kita di lab sebelah ada ya. Ini tempat pendingin display untuk produk-produk yang memiliki pengaturan suhu, biasanya untuk produk minuman ataupun untuk mendisplay barang-barang fresh. Kemudian ada lagi single hook. Single hook itu gantungan untuk menyimpan barang yang bebannya tidak terlalu berat, biasanya kayak gitu. Biasanya tadi kalau kalian lihat di video untuk snack, kemudian untuk produk seperti sikat gigi modelnya kayak gitu, itu menggunakan alat bantu yang namanya single hook ini. Kemudian ini yang paling banyak dipakai di supermarket, apa namanya? Gondola. Iya, teman kalian tadi nyampein gondola. Gondola itu rak display barang. Di mana di antara gondola-gondola tersebut ada yang namanya shelving, baris-barisnya itu, rak-rak yang kecilnya itu. Ini shelving. Jadi bagian dari gondola, kalau gondola secara utuhnya ini, kalau shelving itu bagian-bagiannya. Kemudian ada lagi, nah gondola N. Kalau gondola N itu gondola yang di ujung. Kalau kalian lihat tadi di gambar atau di video ada ya, selain gondola yang panjang tuh yang biasanya ada di setiap lorong, ada juga di akhir. Lorong itu ditutup dengan satu gondola yang biasanya disewa khusus oleh satu perusahaan. Dengan varian produknya tersendiri. Bisa kalian lihat contohnya ini misalnya dari produk Indofood misalnya. Snack mulai dari Cikibals misalnya yang nanti paling atas itu yang rasa keju, bawahnya nanti yang rasa ayam, rasa coklat dengan ukuran yang berbeda. Gondola N disimpannya di paling ujung dan biasanya disewakan dan hanya oleh satu perusahaan saja, biasanya perusahaan sejenis. Kemudian ada lagi untuk produk buah-buahan namanya bins. Jadi alat yang digunakan buat majang buah dengan posisi miring. Kenapa sih kok miring? Tujuannya supaya tampak dari depan semuanya, nggak cuma hanya kelihatan yang depannya saja, yang paling belakang pun akan terlihat. Sehingga warna, kan kalau buah itu salah satu penilaiannya warna. Gimana caranya supaya kelihatan semua warnanya ya dipajangnya miring. Nggak datar seperti kayak di shelving kayak gitu. Ini namanya bins. Biasanya miring digunakan untuk memajang buah-buahan. Kemudian ada lagi akrilik. Ini biasanya untuk menyimpan produk sigaret, rokok. Itu biasanya ada di belakang kasa. Kalau kalian lihat beberapa supermarket seperti di Alfamart atau di Indomaret, ini akan ada alat seperti ini. Fungsinya untuk menaruh rokok ataupun kalau di Alfamart dan Indomaret untuk produk-produk yang harganya itu cukup mahal. Seperti kayak susu formula kayak gitu, itu disimpannya di akrilik dipantau langsung oleh kasir karena memang harganya cukup mahal, menjaga keamanan dari produk itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada COC, check on counter. Jadi kayak meja kasir, tetapi di sana juga dijajakan ataupun dijual produk-produk yang impulse buying ya. Apa saja biasanya produk yang disimpan di COC? Ada coklat, ada permen, oke. Selanjutnya ada hambalan. Hambalan itu alas ataupun dasar ketika akan memajang sebuah produk. Jadi alasnya itu namanya hambalan. Ada yang terbuat dari kayu ataupun dari aluminium. Seperti halnya palet, barang nggak langsung disimpan langsung di atas lantai untuk menjaga keamanan dari supaya nggak lembab, nggak cepat rusak, menggunakan alas yang namanya hambalan. Ini beberapa contoh produk alat display untuk produk
supermarket. Nah, gimana untuk produk fashion? Fashion ada sedikit perbedaan. Nah, pertama ada gawang. Gawang itu jadi tempat menggantungkan hanger. Kalau hanger itu sendiri apa? Oh iya, tempat untuk menggantungkan baju. Nah, nyimpennya di mana? Salah satunya alat yang digunakan untuk nyimpen hanger baju itu adalah gawang ini. Bentuknya ya seperti mirip gawang pada umumnya. Selanjutnya ada lagi ini hanger jepit. Beda dengan hanger yang biasa, kalau hanger jepit dia untuk menjepit celana khususnya rok atau boxer. Jadi di bagian ujungnya nanti akan dijepit sehingga akan terlihat secara utuh bagaimana pemajangan produk celana tersebut. Selanjutnya ada lagi ini T-stand. Jadi kalau tadi gawang mah tempat nyimpen hangernya seperti gawang, kalau T-stand mah seperti huruf T, disimpan di sebelah kiri kanannya. Ada lagi, kalau ini apa namanya? Standing tas. Jadi untuk produk-produk fashion, aksesoris biasanya menggunakan alat bantu juga untuk mendisplaynya, menggunakan yang namanya standing tas ini. Ini apa? Biasanya, iya teman kalian tadi bilang, untuk obral Pak, biasanya barang-barang yang diobral lagi promo ataupun misalnya ya biasanya lagi promo ada potongan harga, itu akan menyimpannya di tempat khusus namanya wagon box besar yang digunakan untuk mendisplay barang-barang yang harganya murah atau sedang obral. Torso, ada mannequin. Bedanya apa? Kalau torso itu setengah badan. Kalau mannequin full body. Tapi ada juga disebut dengan mannequin dress. Kalau mannequin dress khusus untuk memajang pakaian-pakaian dress langsungan dari pakaian panjang gitu ya kalau yang wanita biasanya. Selanjutnya ada lagi, apa ini? Backwall. Ini produk fashion sepatu biasanya ataupun alat-alat olahraga banyak yang dipajang dengan menggunakan alat-alat yang disebut dengan backwall ini. Selanjutnya ada briquet. Briquet itu kayak alat tambahan di gondola atau di shelving atau di rak penyangganya. Supaya tadi yang ngatur supaya tinggi rendahnya shelving itu menggunakan briquet. Ada lagi ini yang tidak kalah penting kalau di fashion. Alat buat apa ini? Untuk apa? Mencoba pakaian. Dan biasa ada tulisan apa sih kalau di fitting room teh? Paling banyak berapa? 2 ya, ada aturannya. Kenapa ya? Untuk menjaga keamanan dari produknya. Ya, fitting room. Jadi suatu ruangan tempat khusus yang digunakan apabila ada konsumen yang ingin mencoba katakanlah mencoba pakaian yang mungkin dia akan tertarik atau dibelinya. Dicek dulu sesuai nggak dengan ukuran tubuhnya misalnya. Makanya harus siapin. Kalau kalian punya toko jualnya baju harus ada fitting roomnya. Tapi ada juga beberapa pakaian atau fashion yang memang nggak boleh dicoba. Kaos misalnya kayak gitu itu nggak boleh untuk dicoba dulu. Tapi pakaian-pakaian yang umum itu biasanya diperbolehkan untuk dicoba dan disediakan tempat namanya fitting room ini. Berikutnya ada lagi waterfall. Waterfall itu sama kayak kalau tadi tempat nyimpan hanger itu ada gawang, ada T-stand. Kalau ini waterfall tempat nyimpan hanger juga. Tetapi dia bentuknya lihat bersekat seperti itu, seperti briquet digunakan untuk penggantung supaya apa? Kelihatan. Jadi semakin ke atas semakin nggak menutupi produk yang di belakangnya. Kalau seperti ini, sehingga produk yang di belakang baju yang ada di depannya itu masih bisa terlihat minimal warnanya. Ketika ada konsumen nyari, saya ingin cari warna yang lain, akan terlihat karena bentuknya itu bertingkat. Ini waterfall, biasanya untuk digunakan untuk menyimpan hanger pakaian seperti itu. Nah, itu tadi beberapa alat yang digunakan untuk menyimpan ataupun untuk menata produk, baik itu produk supermarket ataupun produk fashion. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Bapak akan evaluasi dari pembelajaran hari ini dengan memberikan kuis ataupun post test. Tadi tidak lupa hasil kerjanya dikumpulkan dulu per kelompok ya. Hasil kerjanya dikumpulkan dulu. Dikasih nama kelompoknya. Estafet aja ke depan. Kelompok 1. Kelompok 5. Oke. Setelah kalian mempelajari, kita akan evaluasi sampai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke, siapkan handphonenya. Bapak akan berikan post test
Silahkan kalian buka QR kamera handphonenya, kemudian kalian scan QR code yang ada di layar. Setelah itu kalian coba kerjakan post test beberapa soal yang Bapak coba sudah sampaikan di sana. Ketika udah selesai, tinggal kirim, nanti kita akan lihat hasilnya. Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit dari sekarang. Silahkan. Ada kesulitan untuk ngedeteknya? Kebaca barcode-nya? QR-nya ya? Oke, silahkan. Bisa login sana? Bisa nggak? Oke, silahkan.
Udah belum? Lima menit lagi. Sudah semua? Oke, baik. Terima kasih. Hasilnya udah terekap di sini. Baik, pembelajarannya sudah selesai. Alhamdulillah hari ini kita udah menyelesaikan satu tujuan pembelajaran, yaitu mengenai fixture display. Diharapkan setelah kalian belajar tentang jenis-jenis fixture display ini, setidaknya kalian bisa mengidentifikasi, membedakan, dan tahu alat-alat apa saja yang harus digunakan atau yang dipakai untuk memajang produk. Karena produknya berbeda, sehingga alatnya pun berbeda. Kita bahas tadi untuk produk supermarket dan produk fashion. Beberapa contoh produk supermarket, apa saja tadi alatnya? Ada gondola, apa lagi? Ada shelving, terus? Apa? Bins, terus? Ada hambalang, ada showcase, sealer, tadi ada frozen. Itu beberapa contoh alat untuk ngedisplay produk supermarket. Sementara kalau untuk ngedisplay produk fashion apa? Ada gawang, ada hanger jepit, ada mannequin. Ada apa? Fitting room, ada backwall. Nah, itu beberapa alat yang digunakan untuk ngedisplay produk fashion. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan praktek. Akan lihat wujud barang yang benarnya itu seperti apa. Nanti kita akan masuk ke lab pemajangan, ke lab praktikumnya untuk melihat seperti apa sih gondola itu sebenarnya. Bagian-bagian disebut shelving itu yang mana? Yang namanya waterfall itu seperti apa? Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang real, barang-barang apa saja, yang seperti apa bentuknya. Kita akan masuk ke lab untuk mempraktekkan contoh secara langsung barang-barang yang dipakai untuk ngedisplay produk fashion. Karena pelajaran sudah selesai, Bapak akhiri, terima kasih. Silahkan temannya untuk memimpin menutup doa terlebih dahulu. Silahkan satu orang berdoa sebelum menutup pembelajaran. Berdoa mulai. Terima kasih, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pomo. Pagi, Pak. Iya. Tadi kita sudah melakukan observasi ya. Iya, Pak. Observasi kelas, Pak Pomo sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, terus dari kegiatan pembelajaran yang Pak Pomo lakukan itu apa yang dari
refleksi Pak Pomo ya tentang kegiatan pembelajaran yang Pak Pomo lakukan nih. Baik Pak, terima kasih. Pembelajaran yang saya lakukan kemarin di kelas 11 pemasaran 2, materinya tentang fitur display. Sebelum pembelajaran saya udah berusaha mempersiapkan semaksimal mungkin, mulai dari perangkat pembelajaran, kemudian media, dan juga LKPD, sehingga saya rasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan kemarin ketika observasi itu sudah sesuai dengan pembelajaran pada umumnya, seperti itu Pak. Oke, udah sesuai dengan pembelajaran gitu ya. Kemudian ada beberapa poin-poin menurut Pak Pomo yang sekiranya itu atau gimana? Iya, betul Pak. Kemarin pembelajaran yang saya lakukan menggunakan metode PBL, memang ada beberapa urutan pembelajaran sintaknya yang mungkin agak sedikit kurang teratur Pak. Yang mungkin karena menyesuaikan dengan kegiatan praktek yang memang tidak semuanya bisa digunakan dengan metode pembelajaran tertentu, sehingga ada beberapa tahapan atau urutan yang sedikit loncat dan kembali lagi ke urutan sebelum. Jadi sintaknya ada beberapa yang sedikit agak terlewat Pak, seperti itu. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Pak Pomo. Baik, kalau itu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Baik. berdasarkan data ya. Baik, dari hasil observasi saya, memang Pak Pomo sudah sesuai dengan persiapan pembelajarannya, gitu ya. Ya, Pak. Tapi ada beberapa titik-titik poin yang memang masih butuh pengembangan ya, sesuai area pengembangan yang kemarin Pak Pomo harapkan kan ya, Ya, di betul, Pak. daerah tujuan pembelajarannya, kemudian ada kegiatan muatan sosial emosionalnya. Oh, Nah, iya, Pak. mungkin biar anak tidak bosan ya, mungkin bisa saya masukannya gitu ya di sini ya. Ini juga perlu adanya pendekatan atau pembelajaran sosial emosional, itu misalkan ada ice breaking ya. Iya, Kemarin betul, mungkin sedikit lupa ya, kalau Iya, di tidak saya perencanaannya sampaikan. itu ada. Betul, Kemudian ya, kemudian juga di awal itu kan ada, Pak Pomo juga menyantumkan ada kesepakatan kelas ya, tetapi betul. itu agak lupa disampaikan di Terlewat. awal. Padahal itu juga membantu untuk kita mengontrol ya, paling tidak mengkondisikan siswa gitu ya. Baik, Nah, iya. kemudian kemarin sudah dilaksanakan juga diskusi ya. Iya, betul Pak. Diskusi itu meningkatkan komunikasi yang interaktif gitu ya antar siswa, dan itu sudah cukup bagus, ada tanya jawab, ada presentasi. Nah, itu ya. Nah, itu beberapa poinnya. Nah, mulai dari tempat duduk sudah disetting sedemikian rupa sehingga modifikasi lingkungan belajar sudah sesuai gitu ya dengan karakteristik atau kebutuhan murid. Kemudian untuk tadi komunikasinya juga sudah timbal balik dilakukan, sudah bagus. Kemudian Pak Pomo juga aktif berkeliling ketika sesi diskusi dilakukan, jadi ya ikut aktif bertanya ya. Jadi juga melakukan penilaian juga saat itu ya. Itu. Kemudian juga tidak menggunakan kata-kata yang bermuatan negatif, tapi menggunakan kata-kata yang positif. Nah, itu ada ya. Nah, di sini, nah tadi karena di awal tidak disampaikan kesepakatan kelas, nah ini ada sedikit yang di muatan penerapan disiplinnya itu karena tidak dimunculkan, maka anak-anak mungkin lupa gitu ya, bahwa ada beberapa poin-poin kesepakatan kelas yang mungkin perlu diulang lagi, disampaikan seperti itu ya. Ini mungkin skornya 3 gitu ya Pak Om. Iya, baik Pak. Nah, kemudian Pak Pomo juga sudah merancang pembelajaran itu sesuai dengan minat murid. Kemarin kan dari kontennya ya, konten pembelajarannya juga macam-macam. Itu juga udah sesuai. Kemudian untuk proses pembelajarannya menyampaikan tujuan pembelajaran, jadi memastikan murid memahami tujuan pembelajaran juga sudah. Nah, ini yang tadi ya, kompetensi sosial emosional itu belum diintegrasikan ya di tengah-tengah ketika anak mulai jenuh, apakah perlu ice breaking atau belum ya.
Iya. Ini juga masih perlu untuk nanti ke depannya dikembangkan gitu ya. Kemudian kalau dalam pendekatan pendampingan murid ya sesuai dengan kebutuhan belajar, ketika anak mengalami kesulitan juga sudah muncul Pak Pomo berkeliling dari kelompok ke kelompok gitu ya ketika diskusi. Kemudian juga memodifikasi materi, strateginya juga sudah dari konten pembelajarannya ada. Nah ini yang penutupannya Pak Pomo ya, penutupan pembelajaran kemarin untuk menyimpulkan itu Pak Pomo cenderung menyimpulkan sendiri. Jadi belum melibatkan murid, siswa gitu ya. Nah mungkin lebih baik ketika murid atau siswa itu diajak untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini gitu ya, hari itu. Jadi dari materi yang sudah dipelajari juga anak itu tahu kesimpulan untuk itu ya. Jadi nanti untuk kedepannya untuk lebih melibatkan murid dalam hal menyimpulkan ya pembelajaran. Nah untuk umpan balik ya tadi Pak Pomo juga udah bagus, jadi memberikan umpan balik yang konstruktif, jelas dan mengandung saran pengembangan. Jadi ketika keliling, ketika presentasi pun Pak Pomo ada ya untuk konstruktif gitu ya. Nah yang terakhirnya Pak Pomo juga sudah melakukan assessment gitu ya, baik saat pembelajaran berlangsung ataupun pas di akhir, ya itu menggunakan media ya secara interaktif, media teknologi. Karena zaman digital maka kita sudah Pak Pomo sudah menerapkan pakai itu ya, pakai scan barcode, ya itu ya seperti itu. Nah ini jadi kalau secara keseluruhan untuk proses pembelajarannya sudah bagus Pak Pomo ya. Tapi ada titik-titik poin yang memang perlu dikembangkan ke depannya ya. Jadi yang pertama tadi adalah muatan sosial emosionalnya ya. Muatan sosial emosionalnya. Nah, kemudian ada tadi kesepakatan kelas ya itu ya. Kesepakatan kelas ini kaitannya dengan budaya positif. Nah, terus tadi untuk kesimpulannya ya, kesimpulannya, pengambilan kesimpulan ya, melibatkan murid gitu ya. Murid. Nah, dari hasil ini tuh ya, karena ini tindak lanjutnya ya berarti ada kaitannya dengan hal-hal yang masih kurang di sini Pak ya. Maka rencana tindak lanjutnya berarti ini ya ada muatan itu ya, muatan sosial emosionalnya dan budaya positif Pak ya. Budaya positif ya. Kemudian ada juga pengambilan kesimpulannya ya, penutupan proses belajar itu dalam pengambilan kesimpulan ya. Kesimpulan melibatkan murid Pak ya. Nah, itu kemudian ada kita untuk rencana pengembangan diri. Tadi ada beberapa titik-titik poin yang masih perlu pengembangan ya Pak ya. Nah, itu kan tadi misalkan dari catatan-catatan ini kira-kira Pak Pomo rencana pengembangan dirinya bagaimana nih? Tadi kan ada beberapa titik poin yang masih di bawah gitu ya. Nah, baik, terima kasih Pak. Mungkin nanti saya coba berdiskusi ataupun belajar dengan rekan sejawat Pak. Untuk mengetahui bagaimana keterampilan pembelajaran, penerapan metodenya, kemudian juga penggunaan ice breaking untuk memunculkan pembelajaran yang mengedepankan sosial emosional seperti itu. Baik ya, berarti
aktivitas pengembangan yang pertama itu untuk budaya positif ya, atau tadi ya sosial emosional, budaya positifnya tujuan yang hendak dicapai berarti untuk meningkatkan kemampuan ya, itu ya tujuannya meningkatkan kemampuan dalam muatan ya PSE dan budaya positif ya, muatan sosial emosional dan budaya positif. Nah, ukuran keberhasilan berarti mampu menerapkan gitu Pak ya. Iya. Mampu menerapkan PSE dan budaya positif. Nah, tadi untuk pendukung tadi berarti itu Pak ya tadi ya, membaca apa rekan diskusi ya, dengan diskusi dengan rekan sejawat. sejawat, Membaca literasi ya, misalnya, Pak. membaca literatur ya. Daya dukungnya berarti ada siswa, ya, dan kesepakatan kelas ya. Iya. Nah, berarti nanti rencananya kita alokasikan, berarti bisa kan Selasa minggu depan bisa diterapkan ya kalau untuk pembelajaran berikutnya ya gitu. Oke. Ya. Terus yang kedua tadi berarti ada untuk menyimpulkan tadi ya, keterampilan menyimpulkan tadi Pak ya. Keterampilan. Nah, kalau keterampilan ini yang mau dikembangkan atau dilakukan apa Pak misalnya? Berarti nanti mempelajari tentang sintak dalam setiap model pembelajaran mungkin Pak. Jadi biar tahu seperti apa sih proses pengambilan proses penutupan pembelajaran yang baik itu. Oke, sintak ya. Menyimpulkan. Tujuannya berarti meningkatkan kemampuan untuk dapat menyimpulkan pembelajaran atau menutup pembelajaran. Oke, meningkatkan kemampuan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran. Dalam menyimpulkannya. Ini melibatkan murid. Berarti ukuran keberhasilannya mampu menyimpulkan melibatkan murid Pak ya. Iya. Melibatkan murid. Oke, pendukungnya berarti bacaan mungkin Pak, literatur. Oh, tadi sintaks. Sintaks itu ya model tadi ya. Pembelajaran iya. Pembelajaran. Terus tadi ada siswa. Ya. Sharing dengan teman Pak ya. Iya, betul. Oke, ini juga sama nanti untuk itunya ya. Minggu depannya. Baik. Nah, itu Pak Pomo dari hasil observasi dan urutan percakapan kita hari ini. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan di Kembang? Cukup mungkin Pak, itu saja. Ya, kalau kesimpulan dari apa yang kita lakukan saat ini Pak Pomo, mungkin dari pra observasi sampai observasi sampai pasca dan sampai pengembangan diri ini, apa sih yang
Pak Pomo rasakan atau dapatkan itu, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak. Dalam kegiatan observasi ini tentunya ini satu hal yang baru dalam artian proses pembelajaran yang diruntut mulai dari awal sampai akhir, di mana di pra observasi saya ditanyain oleh Pak Tanta sebagai observer mengenai administrasi pembelajarannya, metode yang dipakai, kemudian juga pada saat pelaksanaan juga saya diobservasi dengan baik, dan terakhir sekarang ada proses evaluasi atau refleksi. Itu memberikan gambaran bagi saya untuk lebih tahu di mana sih proses pembelajaran yang kurang bagi saya, perbaikan ke depan seperti apa, dan diharapkan dalam proses pembelajaran ke depannya saya bisa lebih maksimal lagi sesuai dengan aturan yang ada, Pak. Seperti itu. Baik, itu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya semakin baik lagi, Baik, terima kasih. ya lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, Bisa terima saja? kasih Pak. Oke. Baik, Ada yang mau tanyakan? cukup Pak. Itu Cukup. aja. Baik. Terima kasih, Pak Pomo. Ya, sama-sama, Pak. cukup sekali. Ya, Terima kasih. terima kasih. Sama-sama.